Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah, NIM 007. Perkenalkan, nama saya Hubibah Nur Anissa, NIM 016. Perkenalkan, nama saya Ayu Airnafudoh, NIM 039. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadianti, NIM 058. Perkenalkan, nama saya Farida Novianti, NIM 060. Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi, meminimalisir, menilai, serta menganalisis terjadinya risiko dalam suatu perusahaan, bahkan sampai menghilangkan risiko dan dampak yang tidak diinginkan. Dengan itu pun, manajemen risiko sangatlah penting, sehingga perlu mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mengelola manajemen risiko. Tahap manajemen risiko, di mana yang pertama yaitu melakukan identifikasi risiko. Nah, apa sih yang dimaksud dengan identifikasi risiko itu? Identifikasi risiko yakni sebuah kegiatan yang paling penting dalam manajemen risiko loh, di mana mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang terjadi pada aktivitas perusahaan. Berikut cara mengidentifikasi risiko. Yang pertama yaitu kita melakukan survei, yang kedua kita melakukan wawancara, yang ketiga kita melakukan brainstorming, dan yang keempat yaitu kita mencari sebuah informasi. Tahap kedua setelah melakukan identifikasi risiko, di mana juga dilakukan dengan cara melihat kemungkinan risiko tersebut terjadi dan besarnya kerugian yang akan ditimbulkan. Dengan itu pun, kita akan tahu cara mengatasi risiko serta meminimalisir potensi risiko tersebut. Pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan oleh manajer risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengoreksi seluruh kegiatan perusahaan dalam rangka memastikan tujuan dan rencana perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah metode dalam pengendalian risiko. Yang pertama, ada risk avoidance atau menghindari hal-hal yang menimbulkan risiko. Kedua, yaitu loss prevention atau melakukan pencegahan terhadap risiko. Yang ketiga adalah segregation atau memisahkan penyebab kerugian. Yang keempat adalah loss reduction atau mengurangi dampak kerugian. Yang kelima adalah risk transfer atau memindahkan risiko pada pihak lain. Yang keenam yaitu pooling atau menambah banyaknya exposure batas kendali perusahaan dengan tujuan dapat meramalkan kerugian. Dan yang terakhir adalah deferral atau menunda agar probabilitas risiko kecil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi risiko. Yang pertama adalah high probability, high impact. Dapat diatasi dengan risk avoidance atau menghindari dan transfer risiko. Yang kedua adalah low probability, high impact. Di sini dapat diatasi dengan mitigasi risiko dan pengembangan contingency plan. Selanjutnya ada high probability, low impact, yang dapat diatasi dengan mitigasi risiko dan juga pengembangan contingency plan. Dan yang keempat ada low probability, low impact, yang dapat diatasi dengan menerima efek dari risiko tersebut. Sebuah sistem pengendalian dapat dikatakan efektif apabila memiliki ciri-ciri, memiliki ketepatan, tepat waktu, hemat, fleksibel, mudah dipahami, strategis, multi kriteria, dan juga terkoreksi dengan baik. Tahapan manajemen risiko di Bank Sulutgo. PT Bank Sulutgo merupakan bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi risiko pada PT Bank Sulutgo. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit yang muncul pada PT Bank Sulutgo adalah kredit bermasalah. Kemudian yang kedua ada risiko pasar. Risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas yang mungkin terjadi ialah bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan dana masyarakat yang terjadi secara tiba-tiba.
Yang keempat yaitu resiko operasional. Resiko operasional yang mungkin terjadi adalah kurangnya dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan sistem yang kurang mendukung. Kelima yaitu resiko hukum. Kejadian resiko hukum yang dapat timbul antara lain adalah adanya kelemahan terhadap beberapa faktor, yaitu kelemahan klausula perjanjian dan atau tidak terpenuhinya persyaratan yang telah disepakati. Tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian baik untuk keseluruhan maupun sebagian. Risiko selanjutnya yaitu risiko strategik. Risiko strategik yang terjadi seperti adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal bank. Selanjutnya, risiko kepatuhan. Kemungkinan risiko kepatuhan yang terjadi yaitu terjadinya ketidakpatuhan aturan baik eksternal maupun internal yang berlaku dalam pengelolaan perusahaan. Risiko yang terakhir yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi yang mungkin terjadi yaitu menurunnya kepercayaan stakeholders dan publik terhadap bank, menurunnya kredibilitas bank, menurunnya nilai bank, dan menurunnya konsistensi berlangsungnya usaha bank dalam kondisi sehat. Tahapan yang kedua yaitu pengukuran risiko. Yang pertama yaitu risiko kredit. Berdasarkan konsep probabilitas, maka risiko kredit ini termasuk ke dalam kategori likely atau sangat mungkin, sebab kredit bermasalah sangat mungkin terjadi dalam perbankan. Yang kedua, risiko pasar. Berdasarkan konsep probabilitas, maka risiko pasar berupa nilai tukar termasuk ke dalam kategori rare atau jarang. Sebab fluktuasi nilai tukar tidak selalu terjadi dan bank ini menjaga posisi devisa neto sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia atau OJK. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas. Berdasarkan konsep probabilitas, maka resiko likuiditas termasuk ke dalam kategori rare atau jarang sebab bank tersebut melakukan pengelolaan likuiditas secara berkala. Selanjutnya yaitu resiko operasional. Berdasarkan konsep probabilitas, maka resiko operasional termasuk ke dalam kategori possible atau mungkin, sebab masih terdapat kemungkinan resiko tersebut meski bank telah melakukan pengelolaan resiko operasional dengan penyempurnaan secara berkesinambungan. Yang kelima yaitu resiko hukum. Berdasarkan konsep probabilitas, maka risiko hukum termasuk ke dalam kategori rare atau jarang, sebab PT Bank Sulutgo sudah menerbitkan pedoman internal dalam bentuk buku pedoman perusahaan. Selanjutnya, risiko strategik. Berdasarkan konsep probabilitas, maka risiko strategik termasuk ke dalam kategori possible atau mungkin sebab risiko yang berkaitan dengan penetapan dan pelaksanaan strategi bank mungkin terjadi adanya. Selanjutnya yaitu risiko kepatuhan. Berdasarkan konsep probabilitas, maka risiko kepatuhan termasuk ke dalam kategori very rare atau memiliki kemungkinan paling kecil terjadi sebab Divisi Kepatuhan Bank Sulutgo telah membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia atau OJK dan pihak eksternal lainnya yang berlaku sehingga memiliki kemungkinan yang kecil. Pengukuran resiko yang terakhir yaitu pada resiko reputasi. Berdasarkan konsep probabilitas, maka resiko reputasi termasuk ke dalam kategori rare atau jarang, sebab PT Bank Sulutgo senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan oleh frontliner di setiap kantor cabang. Selanjutnya adalah pengendalian risiko pada PT Bank Sulutgo. Pengendalian risiko yang dilakukan oleh PT Bank Sulutgo yaitu dengan cara menerapkan manajemen risiko pada setiap divisi yang teridentifikasi risiko. Hal ini bertujuan untuk keberlanjutan PT Bank Sulutgo dalam jangka panjang sehingga dapat lebih mengoptimalkan shareholder value.
Penerapan manajemen risiko yang pertama pada PT Bank Sulutgo yaitu penerapan manajemen risiko kredit. Nah, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sulutgo adalah kebijakan 4S Principle, yaitu pemisahan antara relationship management selaku petugas operasional dan credit risk management selaku pengendali risiko kredit. Yang kedua yaitu penerapan manajemen risiko pasar pada PT Bank Sulutgo. Untuk penerapan manajemen risiko pasar, Bank menggunakan penghitungan standar metode atau metode standar yang dilakukan pada risiko spesifik dan risiko umum pada trading book. Selanjutnya adalah penerapan manajemen risiko likuiditas pada PT Bank Sulutgo. Sebagai bagian penerapan risiko likuiditas, bank memiliki komite manajemen aset dan kewajiban, melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada bank. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko operasional pada PT Bank Sulutgo. Untuk menerapkan manajemen risiko operasional, bank menerapkan metode pendekatan indikator dasar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 tanggal 14 Juli 2016 tentang perhitungan aset tertimbang. Penerapan manajemen risiko yang selanjutnya atau yang kelima yaitu penerapan manajemen risiko hukum pada PT Bank Sulutgo. Untuk melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Yang keenam yaitu penerapan manajemen risiko pada strategik di PT Bank Sulutgo. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu pada Bank PT Sulutgo. Selanjutnya, yang ketujuh, penerapan manajemen risiko kepatuhan pada PT Bank Sulutgo. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja yang disesuaikan dengan ketentuan dari Bank Indonesia atau OJK dan pihak eksternal lain yang berlaku. Yang terakhir atau nomor 8, penerapan manajemen risiko reputasi pada PT Bank Sulutgo. Salah satu upaya pengendalian dan penerapan risiko reputasi adalah senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan cara melakukan penelitian atau penilaian secara berkala terhadap service level yang dilakukan frontliner dan di setiap cabang kantor. Selanjutnya yaitu cara penyelesaian. Penyelesaian risiko yang terjadi pada PT Bank Sulutgo yaitu dengan cara melakukan pengendalian risiko sehingga ketika risiko terjadi dampak yang ditimbulkan oleh risiko tersebut tidaklah besar. Nah, sehingga PT Bank Sulutgo melakukan pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi. Yang keempat, manajemen risiko. Dan yang kelima, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi, meminimalisir, menilai, serta menganalisis terjadinya risiko dalam suatu perusahaan bahkan sampai menghilangkan risiko dan dampak yang tidak diinginkan. Yang kedua, identifikasi risiko pada PT Bank Sulutgo. Risiko kredit yang muncul pada PT Bank Sulutgo adalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah terjadi ketika debitur mengingkari janji membayar bunga maupun kredit pokok yang telah sampai dalam jatuh tempo pembayaran. Yang ketiga, penyelesaian risiko yang terjadi pada Bank Sulutgo yaitu dengan cara melakukan pengendalian risiko sehingga ketika risiko tersebut terjadi pada perusahaan, dampak yang ditimbulkan tidak besar sehingga tidak menjadi permasalahan pada operasional atau kinerja pada bank tersebut.